Pujian yang kami naikkan sungguh datang dari hati kami yang paling dalam. Karena dalam hidup kami satu-satunya tujuan adalah menyenangkan hati Tuhan dan tidak ada yang lain. Oleh sebab itu ya Bapa, kalau Tuhan masih beri kami kesempatan untuk duduk diam, menaikkan pujian bagi Tuhan, biarlah kami lakukan itu seolah-olah tidak ada hari esok. Supaya kami melakukannya dengan sungguh-sungguh. Dan ketika kami melakukannya dengan sungguh-sungguh, Tuhan disenangkan. Oleh sebab itu Bapa, berikan kami kemampuan dan hikmat, supaya ketika firman diberitakan, firman itu boleh mengajar kami, firman itu boleh menyatakan kesalahan kami, firman itu boleh memperbaiki kelakuan kami, dan firman itu boleh mendidik kami dalam kebenaran. Biarlah itu digenapi dalam setiap hidup umat. Kami serahkan pemberitaan firman saat ini ke dalam tangan Tuhan. Berbicaralah ya Bapa, kami siap untuk mendengarkan Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Ya, terima kasih Pak Yuki sudah membantu saya untuk tidak secara langsung kena angin dari AC. Terima kasih untuk Tuhan Yesus yang memberi saya kesehatan dan kekuatan. Saya boleh berdiri di hadapan Bapak Ibu sekalian, itu karena anugerah Tuhan bagi saya. Saya percaya bahwa ketika Bapak Ibu juga sehat, kaki yang Bapak Ibu pakai bisa untuk melangkah ke gereja, itu juga anugerah. Itu bukan sesuatu yang taken for granted. Ya memang sudah seharusnya begini, jadi tidak ada yang istimewa. Enggak Bapak Ibu. Bapak Ibu masih bisa menggerakkan kaki Bapak Ibu dengan nyaman, dengan enak. Itu anugerah Tuhan bagi Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih buat tim pemuji dan pemusik. Saya ingin mengatakan begini Bapak Ibu sekalian. Ketika Bapak Ibu memuji Tuhan dengan antusias, itu berbeda. Saya katakan sekali lagi, ketika Bapak Ibu memuji Tuhan dengan antusias, itu berbeda. Jadi kalau saya di depan, saya berulang kali menyampaikan ini. Kenapa? Karena saya ingin Bapak Ibu sekalian memahami bahwa pujian dan penyembahan yang engkau berikan kepada Tuhan itu bukan pujian dan penyembahan yang sia-sia. Tidak sama sekali. Itu urusan Bapak Ibu dengan Tuhan pribadi. Jadi jangan pedulikan orang lain. Jadi kalau pemimpin pujian sedang memimpin dan membawa kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, lakukan itu. Supaya apa? Supaya kehadiranmu tidak sia-sia. Ngapain Bapak Ibu datang 2 jam duduk diam terus menyanyi juga sekedar asal-asalan? Kalau menyanyi saja asal-asalan, apalagi mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan 30 menit, 40 menit, tidak ada apa-apa. Kalau saya tidak mau seperti itu. Setiap saya memutuskan hadir ke rumah Tuhan, saya percaya bahwa saya menerima sesuatu dari Tuhan. Itu ya dan amin. Tetapi jauh lebih penting, apa yang saya bisa berikan kepada Tuhan sekarang. Amin. Jadi kita serius. Tetapi saya bersyukur kepada Tuhan, bukan karena Bapak Ibu saya beri di mimbar, bukan karena Bapak Ibu supaya saya enggak. Saya tadi berulang kali saya boleh menghayati, menikmati pujian dan penyembahan yang kita lakukan, dan berbeda ketika Bapak Ibu betul-betul memuji Tuhan, itu orangnya sedikit, tapi suaranya itu seolah-olah bergema. Saya nggak tahu Bapak Ibu rasakan nggak ya? Saya nggak tahu. Tapi kalau saya yang duduk di depan, ketika Bapak Ibu jemaat Tuhan memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, saya merasakan sesuatu yang berbeda. Amin. Jadi bukan karena jumlah. Kalau jumlahnya banyak, jemaatnya banyak, tapi memuji Tuhan juga yang bersuara hanya sebagian, tidak akan semegah dan semeru apa yang saya rasakan. Tetapi saya yakin dari dalam mimbar saya bilang beginilah seharusnya anak Tuhan memuji Tuhan. Harus dengan antusias. Tidak boleh dihina.
Tidak boleh sama sekali. Tetapi harus dengan sungguh-sungguh dari dasar hati yang paling dalam. Mulutmu bisa bersuara itu karena kita. Suatu saat Bapak Ibu akan mengalami hal yang saya rasakan. Apa itu? Kadang-kadang kita kelelahan sehingga untuk membuka suara saja itu sangat lelah. Suatu saat Bapak Ibu akan merasakan, entah karena umur, karena kecapean, usia saya sudah hampir 60 tahun, adalah lansia, saya masih bekerja dan bekerja seperti anak usia 30-40, maaf bukan anak, seperti orang 30 dan 40 tahun. Jadi saya masih bekerja seperti orang berusia 30 sampai 40 tahun. Bahkan yang 30-40 tahun itu kebanyakan bertanya ke saya. Saya selama 2014 sampai 2025, selama 14 tahun saya naik ke motor, tidak 30-40 menit, tidak Bapak Ibu, tapi satu setengah jam sekali berangkat. Jadi pulang 3 jam. Bapak Ibu bayangkan 2014 sampai 2025 saya masih naik motor pulang pergi 3 jam dan saya masih sehat. Jadi kalau saya mengingat itu, rasanya iya ya Tuhan. Apalagi yang Tuhan kasih. Ada orang yang masih muda dari saya, naik motor, tidak usah jauh-jauh, dia anak saya sendiri. Anak saya itu, begitu anak saya undangan, dia ada gereja di kepala. Anak saya itu kalau pulang, dia itu kerjanya nyicipnya, jadi naik kereta, mungkin kereta berdesak-desak, naik motor, sampai di rumah, aduh capek banget aku Pak. Bapak Ibu, saya ingin saksikan, saya tidak memuji kekuatan saya sendiri, saya tidak memuji tenaga saya sendiri, tapi sehingga saya tidak pernah mengeluh saya pulang capek naik motor, tidak pernah saya mau sampai saat itu, tidak pernah. Makanya saya bilang ke anak saya, kamu masih muda belum kerja dari kamu. Ya mungkin dia ingin supaya bapaknya manjain ya anak satu-satunya, aku capek ya anak, aku kesini di dunia gitu ya. Biasa bapak sama mamanya kan kalau kata orang bapak tiri mama tiri gitu ya. Dia mengeluh kita malah marahin, jangan manja jadi anak orang. Terus kuat. Kalau anaknya mungkin ingin bermanja-manja. Sampai sekarang dia masih minta uang, coba bayangkan. Sudah kerja tapi masih minta uang. Pak kasih uang lebaran dong Pak. Yang penting kan dia nggak satu-satunya. Jadi dia ingin dimanja sementara orang tuanya. Saya bukan orang yang dimanja juga karena lahir dari keluarga yang tidak mampu ya. Tapi dia kasih Tuhan saya bisa kuliah. Kalau istri saya berbeda. Istri saya itu mungkin diberi Tuhan kesempatan untuk menikmati hidup lebih dari suaminya ya. Jadi balik lagi berulang kali satu, kami tidak mendidik anak kami untuk bermanja-manja, tidak, karena kami tahu dia sendiri. Kalau dia dimanja, nanti dia selalu minta tolong sama orang lain kalau dia sedang kesulitan. Kami tidak selalu ada di hadapan. Jadi kami mau anak kami itu jadi anak yang kuat, jadi anak yang hebat dalam menghadapi tantangan. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan sedikit mendengarkan firman Tuhan. Temanya yang saya angkat hari ini, misi orang percaya. Sekali lagi, misi orang percaya. Boleh dibuka Matius 10 ayat 16. Tadi saya tidak mendengar pengumuman bahwa tanggal 18 April ada ibadah Paskah. Belum ada pengumumannya? Pak Rida tadi belum ya? Tapi Pak Gembala tadi membisikkan saya, Pak, kalau disampaikan tanggal 18 April hari Jumat itu ditetapkan pemerintah libur, ada ibadah Jumat Agung. Sekali lagi saya ingin mengulang apa yang disampaikan Bapak Gembala kepada kita semua. Kalau pemerintah saja menghargai Jumat Agung sehingga memberikan libur bagi orang percaya, orang Kristen, maka Bapak Ibu dengan baik, Bapak Ibu jangan tidak ke gereja. Amin. Bapak Ibu jangan pergi pelesiran kalau belum ke gereja. Itu sederhana dengan Bapak Gembala. Coba dilakukan. Pemerintah memberikan rasa hormat bagi kita pemeluk agama Kristen dengan cara meliburkan Jumat Agung. Tapi kita malah pergi jalan-jalan.
hari Jumat, Sabtu, Minggu, ada 3 hari kesempatan jalan-jalan. Saya ingatkan kepada jemaat, saya mengasihi Bapak dan Ibu sekalian. Terus terang saja, saya sadar betul bahwa tantangan akan semakin berat. Tantangan tidak semakin mudah. Benar apa yang dibilang firman Tuhan, hari-hari akan semakin sulit, dan itu dibenarkan. Jadi kalau hari-hari semakin sulit, maksudnya apa? Supaya kita bisa mendekat kepada Tuhan, mendekat kepada pribadi yang tidak tergoncangkan. Kalau di luar Tuhan, hidupmu gampang digoncangkan, gampang. Tetapi dekat dengan Tuhan, hidupmu tidak akan pernah bisa digoncangkan. Kenapa? Karena Tuhan memberikan hidup. Satu kali ada orang ini tidak di shoot ya. Oke. Saya kasih secara umum saja. Ada orang yang menghubungi saya. Orang ini bukan orang percaya. Lalu karena dia mengenal saya dengan baik, dia hubungi saya. Pak, saya mau bercerita sama Bapak. Ini perempuan. Kalau bukan ke Bapak, saya nggak tahu mau cerita ke siapa lagi. Dia menangis. Karena saya tahu dia naik mobil, saya bertanya, kamu di mana? Gak apa-apa kok Pak, saya sudah berhenti dan saya sudah menemukan. Jadi saya bisa berdiskusi sama Bapak. Dia sampai nangis. Lalu dia bercerita bahwa keluarganya sedang mengalami masalah. Ada bertubi-tubi masalah yang dihadapi rumah tangganya. Dan suaminya bercerita kepada istrinya, aku mau bunuh diri. Begitu kan? Jadi hidup ini tidak semakin ringan, Bapak Ibu sekalian. Hidup ini semakin satu-satunya jalan supaya kau mempunyai kekuatan. Hidup tetap berat. Ingat ya, kalau Bapak Ibu mendekat sama Tuhan, hidup bukan menjadi ringan, tetapi hidup tetap berat. Tetapi ketika engkau datang kepada Tuhan, Tuhan memberi kekuatan kepadamu untuk memikul hidup yang berat. Bukan otomatis, Pak Pendeta bilang kalau saya datang kepada Tuhan maka hidup akan menjadi mudah. Enggak kok. Emangnya kalau kita dekat dengan Tuhan, hutang yang banyak itu bisa langsung lunas? Enggak juga kan? Emangnya kalau kita datang kepada Tuhan, sakit penyakit itu bisa langsung sembuh? Ada juga yang tidak kan? Emangnya kalau kita datang kepada Tuhan, suami yang malas bekerja itu langsung bisa bertobat? Enggak juga kan? Emangnya kalau kita dekat dengan Tuhan, istri yang suka belanja itu tiba-tiba bertobat? Enggak juga kan? Betul kan? Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan memberi engkau pundak yang kuat untuk menanggung beban yang diberikan Tuhan kepadamu. Dan itu satu-satunya jalan. Amin. Baik, mari kita baca Matius 10 ayat 16. Saya bacakan bagi Bapak Ibu. Bapak Ibu silakan dengar dengan baik. Lihat, aku, ini huruf besar ya. Aku memutuskan kamunya surat ini jadi bukan surat. Ini firman, kita jadikan firman pribadi buat Bapak Ibu dan saya sekalian. Lihat, aku memutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Bukan aku memutus kamu seperti singa hutan yang kuat, yang gagah perkasa. Enggak loh. Betul tidak? Maka ketika aku memutuskan kau seperti singa hutan di tengah-tengah dunia ini, maka serigala itu akan takut kepadamu. Enggak kan? Tetapi apa firman Tuhan katakan? Aku memutus engkau seperti domba dan di tengah-tengah serigala. Yang berikutnya, nanti kita akan coba berdiskusi dengan apa yang akan Tuhan sampaikan. Yohanes 20 ayat yang ke-21. Yohanes 20 ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Kalau tadi itu kata Yesus loh, sekarang juga kata Yesus. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan sekalian, saya menyarankan ketika Bapak Ibu berdoa, mintalah damai sejahtera. Jangan minta uang melulu. Amin. Jangan minta pekerjaan melulu. Jangan minta kesehatan melulu.
tetapi mintalah damai sejahtera. Percaya deh, engkau punya uang banyak tidak damai sejahtera, bagus nggak? Tidak. Engkau punya kesehatan yang baik tapi tidak damai sejahtera, bagus nggak? Tidak. Jadi di muka bumi ini hal yang perlu diminta orang percaya adalah damai sejahtera. Tapi kata Tuhan apa? Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu diberikan untuk damai sejahtera. Jadi bukan tidak diberikan Tuhan. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, damai sejahtera. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus. Tadi sebelumnya Yesus berkata bahwa aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Tetapi firman Tuhan di Yohanes, sama seperti Bapa mengutus aku, maka aku mengutus. Jadi dua firman Tuhan yang kita baca barusan itu adalah misi Tuhan bagi orang percaya. Sekali lagi, apa yang kita baca adalah misi Tuhan bagi orang percaya. Misi itu apa? Misi itu ada tujuan di dalamnya, ada sasaran di dalamnya, ada cara di dalamnya. Kalau itu misi Tuhan bagi orang percaya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu Saudara dan saya tidak boleh melupakan misi yang dari Tuhan. Tidak boleh. Kenapa? Karena itu misi Tuhan. Jadi sekali lagi saya ingin sampaikan, kalau kita sebagai orang percaya, maka kita harus mengingat dengan baik misi Tuhan. Bapak Ibu Saudara dan saya tidak boleh melupakan misi yang dari Tuhan. Jadi karena misi itu ada tujuan, karena misi itu ada sasaran, karena misi itu ada cara, maka apa yang kita sudah sepakati tadi adalah misi Tuhan, maka misi Tuhan tujuannya pasti ada, misi Tuhan sasarannya pasti ada, misi Tuhan caranya pasti. Sekali lagi saya ingin tekankan bagi Bapak Ibu yang hadir saat ini, apa yang kita baca barusan adalah merupakan misi Tuhan bagi orang percaya. Aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Seperti Bapa mengutus aku, demikianlah aku mengutus kamu. Tidak ada orang percaya yang terlewat dari misi itu. Itu adalah misi orang percaya. Bapak Ibu tidak boleh melupakan misi yang dari Tuhan bagi kita yang orang percaya. Dalam saya berulang kali diberi Tuhan kesempatan mengaudit perusahaan. Salah satunya kemarin itu saya mengaudit masyarakat, ada rolling lihat saya gitu. Bapak lagi inspeksi ya. Iya. Jadi setiap saya pergi ke satu perusahaan melakukan audit, perusahaan yang sadar betul bahwa misinya itu perlu, maka dia pasti menempel misi dan misi itu di dinding perusahaannya. Pasti ditempelkannya misi itu. Apa misinya? Seperti pasar misalnya. Misinya adalah meningkatkan perekonomian rakyat, terutama di lingkungan pasar yang terdekat, itu misinya. Kenapa ditempel? Sebegitu pentingkah misi itu? Ya. Kalau orang tidak tahu apa yang menjadi misi perusahaan di mana dia bekerja, dia tidak akan pernah punya arah dalam bekerja. Dia bekerja seperti apa yang ada saja, dia tidak tahu tujuannya apa sih yang ingin dicapai, bagaimana secara etik, tidak tahu. Tapi setiap orang yang menyadari, setiap pemimpin yang menyadari bahwa misi itu perlu, maka dia pasti meletakkan itu di dinding. Kalau dia tidak meletakkan misi itu di dinding, saya yang akan menegur. Bagaimana Bapak tidak meletakkan misi yang Bapak sudah buat di dinding? Bagaimana orang bisa tahu Bapak punya misi? Nggak tahu. Bapak hanya misi tulis di atas kertas dan orang tidak tahu. Padahal kewajiban setiap orang mengikuti misi dari perusahaan. Sama dengan itu. Kalau ini misinya Tuhan, Bapak Ibu dengar baik. Kalau ini misinya Tuhan, maka Bapak Ibu harus membaca, memahami dan melakukan misi itu. Amin. Suatu kali Bapak Presiden kita punya program. Programnya itu memberi makan gratis anak dan ibu hamil. Betul ya? Karena beliau menganggap bahwa program
itu strategis, karena beliau menganggap program itu penting, karena beliau menganggap misi itu penting, maka dengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh Presiden terpilih kita. Bagi siapapun pihak, bagi siapapun orang yang tidak mengikuti misi saya, silahkan keluar dari kepemimpinan saya. Betul kan? Dia meminta orang yang tidak semisi dengan dia boleh keluar dari apa yang dia pimpin. Saya percaya ketika Bapak Presiden kita diangkat, lalu dia memilih para menteri, yang dipilih pasti orang yang secara intelektual mampu. Amin. Sekali lagi, kalau Bapak Presiden memilih orang, pasti dia sudah pelajari, lalu sampai pada satu kesimpulan, orang yang akan saya pilih adalah orang yang secara intelektual mampu. Dua, orang yang saya pilih untuk bergabung dengan saya secara reputasi hebat, tidak tercela. Tidak mungkin yang dipilih presiden orang yang tercela, tidak mungkin. Lalu yang ketiga, orang yang akan saya pilih menduduki jabatan bersama dengan saya adalah orang yang secara mental sehat. Betul? Jadi dia punya otak yang bagus, dia punya reputasi yang hebat, dia punya mental yang sehat. Itu yang dipilih oleh Bapak Presiden. Kita yakini? Lalu pertanyaannya sekarang, saya bertanya ke Bapak Ibu sekalian. Kalau saya tanya ke Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu adalah murid Kristus? Amin. Saya pernah jadi jemaat itu kalau ditanya oleh pendetanya dari di atas mimbar itu, jawabnya itu enggak yang dikasih. Amin. Ngomong enggak, tapi diam juga enggak. Cuma jangan sampai nanti kadang-kadang memang pembicara yang di mimbar ini suka jebak sih. Jadi kalau dijebak, oh bukan itu, gitu kan? Nah sekarang saya nggak maksud menjebak, saya bertanya dengan tulus. Sekarang saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian, apakah Bapak Ibu yang sekarang ada di depan saya ini adalah murid-murid Kristus? Amin. Pertanyaan kedua, pernahkah Bapak Ibu sekalian melakukan evaluasi mandiri sejauh mana kau telah melakukan perintah Kristus? Kan? Mulai bingung. Kenapa Pak? Itu kan open question Pak. Bingung dong. Saya mesti panjang jelasin. Tapi pada umumnya, iya. Pertanyaan saya tadi, pernahkah Bapak Ibu sebagai murid Kristus? Kalau saya tanya tadi, Bapak Ibu murid Kristus? Iya Pak, saya sungguh murid Kristus. Tapi ketika ditanya, pernah nggak melakukan evaluasi bahwa Bapak Ibu adalah murid Kristus yang sebenarnya melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan? Mulai itu agak susah menjawab. Saya ingin bandingkan, Bapak Ibu tolong ingat cerita saya tentang Bapak Presiden dan cerita saya yang sekarang. Bapak Ibu coba perhatikan dengan baik. Ketika Bapak Presiden yang kita pilih punya misi dan setiap orang yang tidak bisa masuk ke dalam misinya maka dipersilakan keluar dari kepemimpinannya. Betul ya? Setuju ya? Kenapa? Supaya misi dia berhasil dong. Betul ya? Sekarang Tuhan punya misi, betul? Tuhan punya misi. Sekali lagi, Tuhan punya misi. Dan engkau dan aku adalah murid-muridnya. Kalau engkau dan aku tidak melakukan perintahnya, pernahkah Bapak Ibu membayangkan kalau Tuhan yang tegas dia akan berkata, barang siapa yang tidak mengikuti misiku, silakan keluar dari. Betul nggak? Pernah nggak Bapak Ibu bisa membayangkan hal seperti itu terjadi? Bahwa ketika Tuhan menyampaikan misinya kepadamu dan kepadaku sebagai orang percaya, tentu Tuhan mau misinya berhasil. Tentu Tuhan mau supaya engkau mengikuti apa yang menjadi misinya Tuhan dalam hidupmu. Tetapi kenyataannya kalau Tuhan berkata bahwa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan yang tidak mengikuti misi yang sudah saya berikan kepadamu sejak 2000 tahun yang lalu, silakan keluar dari barisan orang percaya. Pernah nggak membayangkan itu? Bapak Ibu mengakui bahwa engkau adalah murid Kristus, tapi Bapak Ibu juga tidak pernah melakukan evaluasi mandiri apa yang kau lakukan sebagai murid Kristus. Tapi Bapak Ibu juga tidak pernah membayangkan apakah Tuhan nanti satu saat berkata, engkau bukan pengikutku. Kenapa? Karena engkau tidak melakukan misiku. Silakan kau keluar. Seperti Bapak Presiden kita. Amin. Bapak Presiden kita manusia biasa Bapak Ibu. Saya tahu beliau manusia biasa.
Tetapi dia pasti punya rencana kenapa dia mengangkat si A, si B, dan si C. Tetapi ketika dia sebagai manusia biasa, dia pasti punya salah dong. Betul nggak? Terbukti menterinya yang sekarang juga salah nggak? Ada menteri-menteri yang melakukan kesalahan, itu kan satu yang bodoh. Betul tidak? Ada orang yang punya reputasi hebat, profesor loh, tapi dia memukul dan menyakiti orang lain, bawahan. Itu kan tidak masuk akal. Tapi itulah Bapak Presiden kita, dia manusia biasa, dia bisa salah. Tetapi mari kita coba lihat Yohanes 15 ayat 16. Yohanes 15 ayat 16, tolong. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih. Kalau Tuhan yang memilih saudara dan saya sebagai muridnya, pernahkah Tuhan salah memilih? Tidak. Betul tidak? Jadi kalau kita menyadari bahwa firman Tuhan ya dan amin, lalu kita baca Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Maka misi yang dari Tuhan tadi, Bapak Ibu dengan sukacita melakukannya. Kenapa? Karena Bapak Ibu adalah pilihan Tuhan. Bapak Ibu bukan pilihan manusia yang memilih bisa salah. Seperti Bapak Presiden kita bisa salah, pilih menteri yang nggak benar, bisa kok. Namanya juga manusia kan. Dia tidak sempurna secara manusia. Tetapi kalau Tuhan yang berbicara, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Tidak ada kesalahan pada Tuhan ketika Tuhan memilih saudara dan saya sebagai murid. Kita yang seringkali sebagai murid agak bandel, kita yang seringkali sebagai murid agak nakal. Kalau nggak nakal dikit tak seru, Pak, ada tantangannya, ya. Kalau biasanya Pak dengar ya Pak, ini dari pengalaman saya Pak. Kalau murid Pak yang dari awalnya itu pinter, takut sama guru, butuh buku, coba deh Pak ya. Nanti kalau dia udah gede Pak, dia udah dewasa nih, dia cari, pasti dia susah cari kerja Pak, karena temannya dikit, jarang bergaul. Tapi kalau yang bandel itu Pak, banyak temannya itu Pak, coba deh Bapak lihat. Rata-rata orang yang bandel-bandel itu Pak di SD SMP-nya tuh, nanti kalau dia udah besar Pak, dia jadi direktur, gitu katanya. Jadi dia pilih agak bandel dikit, dia jadi direktur. Nah, tidak sedikit teman-teman kita yang kita tahu bandel masa kecilnya, tapi sukses ketika dia sudah dewasa, bukan? Maka Bapak Ibu telah memberi kesimpulan yang salah. Amin. Iya, kalau Tuhan berbaik hati kepadamu, karena firman Tuhan katakan, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku akan menaruh belas kasihan, tapi aku akan mengeraskan hati pada siapa aku akan mengeraskan hati. Kalau Bapak Ibu bandel tapi Tuhan masih menaruh belas kasihan, puji Tuhan engkau masih bisa berhasil. Tapi kalau engkau bandel dan Tuhan tidak berbalas kasihan kepadamu, dari mana kamu akan hidup? Iya, kalau kita diberi Tuhan kesempatan untuk bertobat. Kalau tidak, mau jadi apa? Amin. Sehingga itu jangan pernah lupakan sama sekali bahwa Tuhan yang memilih engkau, Tuhan yang memilih aku. Maka engkau dan aku punya tanggung jawab. Apa itu? Misi. Kenapa? Supaya saya bisa tahu misi Tuhan, supaya jelas hidupmu punya arah, hidupmu punya tujuan. Selagi Tuhan masih memberikan kepadamu nafas kehidupan, apa misi Tuhan? Selagi engkau diberikan Tuhan pekerjaan, apa misi Tuhan? Selagi engkau diberikan Tuhan pasangan hidup, apa misi Tuhan? Hidupmu bukan untuk dirimu sendiri. Tidak ada orang yang di dunia ini hidup untuk dirinya sendiri. Tidak ada. Saya berkata kepada anak saya beberapa hari yang lalu, puji Tuhan, dia dikasih Tuhan pekerjaan. Lalu saya bilang kepada anak saya, nah, kamu sudah punya penghasilan, tapi penghasilanmu akan sia-sia kalau kamu tidak pernah berbagi untuk orang lain. Saya katakan itu ke anak saya. Sekali lagi, penghasilanmu akan sia-sia kalau kau tidak pernah berbagi kepada orang lain. Sama, nasihat itu saya sampaikan ke Bapak Ibu sekalian, sama. Kalau kepadamu diberikan Tuhan pekerjaan dan penghasilan yang baik,
Saya ingatkan melalui mimbar itu, seperti Paulus berkata kepada jemaat yang di Roma, bahwa tidak ada manusia yang hidup untuk dirinya sendiri. Tidak ada. Kalau Bapak Ibu sekarang diberikan Tuhan pekerjaan dan penghasilan, tapi uang yang kau miliki hanya untuk keluargamu, enak-enakan, ketahuilah engkau berdosa. Kenapa Bapak mendefinisikan sederhana itu orang berdosa? Iya. Kalau bahasa aslinya itu orang berdosa itu hamartia. Hamartia itu menyimpang, sederhana saja. Kalau engkau menyimpang dari firman, engkau berdosa. Karena apa? Karena acuannya firman, bukan kata orang, bukan kata pendeta, bukan kata rohani. No, acuannya firman. Barang siapa menyimpang dari kebenaran, ia telah berdosa. Sekarang saya katakan bahwa tidak ada manusia yang hidup untuk dirinya sendiri. Tidak ada. Makanya saya sampaikan ke anak saya, kalaupun engkau diberi Tuhan pekerjaan, tapi uang yang kau dapat dari pekerjaan tidak pernah kau bagikan kepada orang lain yang membutuhkan, apa yang kau terima sia-sia. Amin. Itu uang. Lalu bagaimana dengan kekuatan dan kesehatan? Kalau engkau diberikan Tuhan kekuatan dan kesehatan, tapi tidak pernah sedikit pun kau memikirkan orang-orang yang berkekurangan, tidak pernah sedikit pun kau menyumbangkan kekuatan dan tenaga untuk membantu orang yang berkesusahan, sadarilah bahwa kekuatan dan kesehatan yang diberikan Tuhan kepadamu pun berdosa dan sia-sia. Apa sih misi Tuhan? Coba buka Matius 28 ayat 19. Ada misi Tuhan bagi orang percaya. Sekali lagi, setiap misi Tuhan tidak boleh dilupakan oleh orang-orang yang mengaku sebagai murid Kristus. Bapak Ibu mengaku sebagai murid Kristus, saya sudah kasih dasarnya. Dasarnya adalah bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Pilihan Tuhan tidak pernah salah. Makanya ada satu orang muara, artis terkenal sekali, sangat terkenal, perempuan cantik. Ditanya, kenapa engkau berbalik dari keyakinanmu yang lama? Bukan saya yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih saya. Dan itu tidak ada di keyakinan lain, tidak ada di agama lain, yang ada hanya di dalam kekristenan. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Matius 28 ayat 19. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini tugas siapa? Tugas siapa? Tugas kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu kalau ditanya tugas gitu jawabnya, tugas kita Pak, ya. Itu tugas saya sebagai murid Kristus gitu ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dan seterusnya. Tugas siapa? Tugas kita. Pertanyaan saya, Bapak Ibu dengar baik yang pekerja, apalagi yang pendoa. Jangan berdoa, Tuhan penuhi bangku-bangku yang kosong. Kira-kira benar nggak doanya? Salah. Yang harusnya memenuhi bangku kosong itu siapa? Kita. Kan sudah berulang kali diberikan nasihat. Jangan berdoa lagi seperti itu. Kenapa? Tuhan sudah suruh engkau pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi kalau Tuhan kalau Tuhan suruh engkau dan aku untuk pergi, jangan suruh Tuhan lagi. Tuhan pergi cari jiwa-jiwa, suruh ke gereja ya Tuhan. Loh, Tuhan yang berfirman, ini ngerti nggak? Padahal gampang loh ini. Saya sudah bilang pergilah. Jadi dengar baik Bapak Ibu sekalian, jangan pernah berdoa seperti itu. Tapi tugasmu dan tugasku pergi, bawa jiwa, suruh duduk di gereja, lalu penuhilah gereja ini dengan jiwa-jiwa. Amin. Yang berikut, Matius 5 ayat 16. Ingat, kita yang pergi ya, bukan Tuhan yang kita suruh pergi. Seolah-olah doa kita itu kudus dan benar, tapi sesungguhnya doa salah. Makanya firman Tuhan katakan, engkau tidak menerima apa-apa dari doamu karena yang kamu minta salah. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu berdoa tiba-tiba ini bangku penuh, itu bukan doamu yang benar. Tuhan yang kasihan lihat gerejanya supaya gerejanya penuh. Tuhan yang panggil orang-orang itu datang, bukan karena doamu.
Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Ada orang yang bertanya kepada saya, Pak Nainggolan, kalau begitu kita itu dong Pak, flexing dong, supaya orang tahu kita baik. Orang tahu kita baik supaya apa? Supaya Tuhan dipermuliakan. Makanya motivasinya harus benar. Karena kadang-kadang orang berbuat baik supaya apa? Supaya dipuji orang bahwa dia baik. Salah kali. Orang berbuat baik karena motivasinya benar. Aku dikasihi Tuhan terlebih dahulu. Aku dikasihi Tuhan, aku mengasihi orang lain. Aku mengasihi orang lain. Kutunjukkan perbuatan baikku supaya Tuhan yang memelihara aku dipuji dan disembah orang itu. Kan begitu ya? Sekali lagi itu misi orang percaya. Jadi jangan sekali-sekali melupakan misi yang kedua. Hendaklah terangmu bercahaya supaya orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan nama Tuhan. Yang terakhir, misi yang terakhir, Matius 25 ayatnya yang ke-40. Matius 25 ayatnya yang ke-40. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Bapak Ibu baca ayat di atasnya, siapa sih saudara itu yang paling hina? Bapak Ibu baca di bawahnya, orang yang paling hina, orang yang dipenjara, orang yang tidak punya pakaian, orang yang tidak berkecukupan. Kalau kita sebagai orang percaya lalu diberikan Tuhan kelebihan, ingat dengan baik misi Tuhan ini, maka lakukanlah yang terbaik bagi saudaraku itu. Kalau engkau lakukan itu bagi saudaraku, maka engkau melakukannya bagi Tuhan. Amin. Bapak Ibu tidak boleh melupakan misi orang percaya. Lalu pertanyaannya, bagaimana supaya misi Tuhan itu bisa berhasil dalam hidup saya sebagai orang percaya? Itu pertanyaan yang serius. Itu bisa berhasil kalau yang pertama, Bapak Ibu mempunyai hati yang sama seperti Yesus. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang mendengar kasih Bapa. Kalau Bapak Ibu tidak punya hati yang sama dengan hati Yesus, jangan pernah berharap misi Tuhan itu berhasil. Dan kalau kita sungguh-sungguh menganggap dirimu adalah murid Kristus, permintaan itu menjadi permintaan yang serius. Tuhan, berikan aku hati yang mengasihi, sama seperti hatimu yang mengasihi jiwa-jiwa. Itu jadi permintaan yang serius. Jadi ketika kita meminta dengan serius, kita nyanyikan lagu itu yang tadi dinyanyikan oleh worship leader dan singer, kita bisa menyanyikan lagu itu merasakan, ya Tuhan, selama ini aku hanya sekedar menyanyi, tidak bisa menghayati. Hari ini Bapak Ibu bisa tahu bahwa itu misi Tuhan. Kalau engkau mengaku murid Tuhan, dan kalau engkau percaya bahwa Tuhan memilih engkau tidak salah, lalu pujian tadi dinaikkan, nyanyikan itu dengan sungguh-sungguh, supaya Tuhan memberikan kepadamu hati yang sama dengan hatinya, hati Bapa yang mengasihi jiwa-jiwa itu. Kalau kita tidak punya hati yang sama seperti hati Yesus, sekali lagi saya berikan penekanan, tidak akan pernah bisa misi Tuhan kau jalankan. Maka pujian tadi berkata, Tuhan, ini doa kami, beri keberanian bagi kami, taruhlah roh yang rela melayani. Terus satu-satunya tujuan hidupmu adalah menyenangkan hati Tuhan. Tidak ada yang lain. Sekali lagi, satu-satunya yang perlu Bapak Ibu Saudara lakukan dan saya lakukan, hanya satu, menyenangkan
Apa syarat bahwa misi yang Tuhan berikan itu bisa berhasil dalam hidup kita, Bapak dan Ibu? Yang kedua, sadarilah bahwa yang dilakukan Yesus waktu itu, dia memegang teguh posisinya sebagai hamba yang menderita. Jadi kalau Bapak Ibu tidak mengerti bahwa panggilan Ibu sebagai orang Kristen adalah hamba Tuhan yang menderita, misi yang tadi tidak akan pernah bisa melakukan. Ada satu orang misionaris namanya Hudson Taylor. Dia tahun 1865 dia menginjil di China, di daratan China. 1818 tahun 1800. Lalu dia bertanya kepada misionaris Cina yang akan dia lepas menjadi misionaris. Dia bertanya, kenapa Anda mau mengambil bagian dalam pelayanan ini? Begitu pertanyaannya kepada misionaris yang akan dilepas menjadi penginjil. Lalu calon misionaris itu berkata demikian, ya, karena itu perintah Yesus, jadi kami harus lakukan. Dan kalau kami tidak lakukan itu, maka kami akan masuk ke dalam neraka. Begitu katanya. Lalu Hudson Taylor memberikan respon, iya, betul, itu tertulis di dalam Alkitab. Tapi kalau dasarmu seperti apa yang engkau sampaikan, engkau ambil bagian dalam pelayanan, engkau tidak akan pernah bertahan dalam pelayanan ini. Satu-satunya alasan yang bisa bertahan dalam pelayanan ini adalah karena Tuhan telah mengasihi aku terlebih dahulu, maka aku mengasihi orang-orang lain. Kalau kau mengerti alasan itu, maka sampai kapan itu engkau akan bertahan dalam pelayanan penginjilan. Karena Tuhan mengasihi aku terlebih dahulu, makanya aku mengambil bagian dalam pelayanan. Saudara mengerti? Jadi karena Tuhan yang mengasihi saudara dan saya, maka ambillah pelayanan ini. Saya ini sesi yang supaya Bapak Ibu bisa memahami. Siapa yang di antara kita tahu istilah oten? Tidak ada yang tahu? Oten. Lalu yang Bapak Ibu dengar, Bapak Ibu lihat di video YouTube, medsos itu, apa ya? Kok sekian banyak yang datang tidak ada yang tahu oten? Gak ada yang tahu ya? Jadi oten adalah istilah dari orang Kristen. Dengan baik, istilah orang Kristen yang tidak bisa diajak berdiskusi, yang tidak mau mendengar pendapat orang lain, yang susah berubah, dan istilah itu lahir di medsos untuk menghina orang-orang Kristen, untuk menjelek-jelekkan orang-orang Kristen, tidak menghargai orang-orang Kristen. Jadi kalau Bapak Ibu dengar sekarang oten, itu adalah julukan orang-orang yang menghina orang Kristen. Kalau dulu Bapak Ibu tahu Kristus itu apa? Adalah gelar yang ditujukan untuk menghina orang-orang Kristen, bukan? Sekarang ada istilah, zaman sekarang ada istilah oten. Penghinaan terhadap orang-orang percaya dari sejak zaman dulu sudah ada loh. Diskriminasi, persekusi itu sudah ada loh. Jangan heran kalau ada orang-orang sekarang yang mengatakan si oten itu menghina orang-orang Kristen. Engkau domba yang tidak punya kemampuan untuk bertahan, binatang yang rapuh, engkau diutus kepada serigala-serigala. Itu yang ngomong oten-oten itulah serigala yang siap menerkam engkau kapanpun, yang siap menjelek-jelekan engkau kapanpun. Kenapa? Engkau diutus sebagai domba di tengah-tengah serigala. Dengar baik. Itulah tujuan Tuhan, mengutus saudara dan saya. Apa misi tadi sudah saya sampaikan juga, jangan lupakan.
Pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Biarlah terangmu bercahaya supaya orang tahu apa yang menjadi perbuatanmu dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Dan lakukanlah seperti apa yang Tuhan lakukan pada orang yang hina. Ada 3 misi. Dan orang seperti yang tadi saya sebutkan, yang menghina orang percaya sekarang dengan sebutan Tuhan, akan selalu ada di tengah-tengahmu. Akan selalu ada. Itulah serigala. Tetapi dengar baik, Tuhan tidak menghendaki bahwa engkau dan aku sebagai domba menyerah. Tuhan tidak menghendaki engkau dan aku sebagai domba putus asa, takut dan gentar. Tidak. Tapi Tuhan bilang apa? Sesuai dengan firman yang kita baca, hendaklah kamu tulus seperti merpati dan cerdik seperti ular, bukan? Itu si Oten tetap ada. Tetapi dengar baik, Tuhan bilang apa? Tuhan berikan caranya. Hendaklah engkau tulus seperti merpati dan cerdik seperti ular. Cerdik seperti ular, jadi engkau tahu kapan engkau berbahaya itu kapan. Kapan engkau menghadapi situasi yang berbahaya, Tuhan ajari kamu supaya ini kamu sedang dalam bahaya, maka cerdiklah seperti ular. Tapi di sisi lain, Tuhan juga ingatkan, tuluslah seperti merpati, jujur dan jangan punya motivasi yang tidak baik kepada semua orang. Amin. Sampai kapanpun orang-orang akan selalu menghina kita sebagai orang percaya, karena memang kita berbeda dengan orang-orang dunia. Sampai kapanpun kita berbeda dengan orang-orang dunia. Kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Ingat, dengar baik, kamu adalah garam dunia, bukan kamu akan menjadi garam dunia. No, Tuhan bilang kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang. Jadi orang yang gelap tidak akan menyukai sesuatu yang terang. Dia akan selalu benci kepada firman Tuhan. Ribuan tahun yang lalu telah mengingatkan saudara dan saya. Tapi sekali lagi, sebagai orang percaya, jangan pernah melupakan misi yang Tuhan berikan kepadamu dan kepadamu. Jangan pernah. Tidak boleh. Dan ingat dengan baik, bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih kita. Pilihan Tuhan kepadamu dan kepadaku tidak pernah salah. Dan semua orang yang mengaku murid Kristus, dia akan terus menghadapi bahaya selamanya. Tetapi Tuhan berjanji, kalau kau bertindak dengan cara tulus seperti merpati dan cerdik seperti ular, maka perjalanan hidupmu akan aman. Jangan seperti anak Tuhan sekarang yang gak jelas, atau Tuhan anak hati. Bapak Ibu, kemarin saya melihat ada satu, saya tidak sebutkan denominasinya, karena ada yang tidak setuju dengan apa yang dilakukan gembalanya, lalu semua majelis gerejanya mendatangi rumah gembala yang adalah rumah dinas atau rumah pastor. Lalu semua orang yang merasa benar, kalian ini jangan suka merasa benar, tapi mampulah benar-benar merasa. Ini suka merasa benar, dia usir pendetanya. Hari ini bawa barang-barangmu pergi. Hari ini kamu harus pergi. Hamba Tuhan. Kepadamu dan kepadamu hari ini dari mimbar ini saya mengingatkan, jangan pernah lakukan apapun yang menyakiti, menjelek-jelekan hamba Tuhan. Jangan pernah. Kenapa? Ini satu kali lagi, ini nasihat Bapak Gembala ke saya. Satu kali, ini saya sudah ceritakan satu kali, ini yang kedua. Ada perselisihan waktu itu untuk peralatan sound system di gereja yang lain. Sound system itu dari gereja kita melalui Bapak Gembala, untuk dipakai gereja lain. Lalu setelah tidak sama-sama melayani, Bapak Gembala keluar. Saya bertanya sama Bapak Gembala. Pertanyaan saya gitu, Pak, kan semua peralatan itu dari kita, ada sound system, ada bangku dari kita, kenapa nggak kita ambil? Lalu Bapak Gembala menjelaskan ke saya seperti ini. Bapak Ibu itu baik dari saya sampaikan, jangan pernah kau menyakiti hati seorang gembala, hati hamba Tuhan yang lain, jangan pernah. Pak, kalau Tuhan suruh ada gereja itu di situ, Pak, lalu alat-alatnya kita ambil,
bangkunya kita ambil, kita berdosa di hadapan Tuhan. Terlepas dari kita sudah tidak bergabung dengan gereja itu, terlepas dari itu tidak menjadi tanggung jawab kita lagi, tapi memang kalau Tuhan gereja itu tetap ada. Lalu secara sengaja kita ambil, kursinya kita ambil, salmnya kita ambil, mereka tidak bisa beribadah. Yang marah bukan Bapak Gembala yang ada di situ, tapi Tuhan yang marah. Jadi siapapun saat ini yang tahu bahwa melakukan kesalahan pada seorang hamba Tuhan, dari mimbar ini saya ingatkan, jangan melakukan itu kepada hamba Tuhan siapapun. Jangan usir hamba Tuhan dari rumahnya. Kalau Tuhan mau dia tinggal di situ lalu kalian usir, kalau dia tinggal di mana? Siapa yang marah? Tuhan yang marah. Amin. Saya tidak ada pesan sponsor Bapak Ibu sekalian, tidak sama sekali. Tapi saya rindu semua jemaat dan pekerja GBI Epicenter Mercy punya hikmat dalam menghadapi segala sesuatu. Tulus seperti merpati, cerdik seperti cerdiklah engkau ketika engkau menghadapi pengejek-pengejek itu. Amin. Tapi tuluslah engkau dalam menghadapi juga pengejek-pengejek itu. Supaya sekali lagi, supaya Tuhan dipermuliakan dalam hidup. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapak, sekali lagi kami datang kepada Tuhan. Tidak ada yang kami andalkan ketika kami datang kepadamu selain kesungguhan, selain kekudusan, selain keberanian menghampiri tahta Tuhan yang kudus. Karena kami tahu Tuhan, tanpa Tuhan tidak ada yang bisa kami lakukan. Tetapi kalau Tuhan menyertai kami, maka kekuatan demi kekuatan, hikmat demi hikmat Tuhan berikan kepada kami, supaya Tuhan dipermuliakan di dalam hidup kami, menghadapi hari-hari ke depan. Biar kami terus berjalan dalam rencana Tuhan, menyadari, mengingat, melakukan misi setiap orang percaya yang telah Tuhan lakukan. Karena kami tahu Tuhan, hanya dengan melakukan misi itulah kami menyenangkan hati Tuhan dan tidak ada yang lain. Oleh sebab itu Tuhan, kami serahkan hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Perbuatlah apa yang baik menurut Tuhan bagi kami, supaya kami mampu hari lepas hari, setiap waktu menyenangkan hati Tuhan, menjadi berkat, tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, tetapi menjadi berkat bagi orang lain. Hidup kami berbuah, dan buah itu dihasilkan oleh orang lain. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan dari kekal sampai kekal. Amin. Kita memberikan kesempatan kedua saudara, kami siapkan kesempatan kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami untuk kami mencari jiwa-jiwa terlebih dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Kami mengucap syukur berkati Pak Otto dalam pelayanan keluarganya, pekerjaannya, Tuhan memberkati, sehingga kami boleh menerima kebenaran firman-Mu hari ini. Misalnya kami akan memberikan persembahan-Mu, ya Tuhan. Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu yang memberi. Tuhan juga memberkati gereja ini yang mengelolanya, ya Bapa. Apa yang menjadi kerinduan jemaat-Mu, apa yang menjadi kerinduan gereja-Mu di tempat ini, Tuhan genapi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya.
Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai itu Dia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, angkat kedua tanganmu, terlebih angkat hatimu di hadapan Tuhan. Bapak, izinkan aku memberkati umat yang Kau kasih. Tapi lebih dari segalanya, tangan Tuhan sendiri yang memberkati umatmu. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Pulanglah, lakukanlah apa yang telah kau dengar. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, tapi fokus menyelesaikan misi yang dari Tuhan. Maka kemanapun engkau pergi, tangan Tuhan yang perkasa tidak akan pernah berhenti menyertai engkau. Kasih karunia dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan yang manis dari Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini, besok kekal hingga Maranatha. Mari semua yang mengasihi Tuhan kita katakan amin. Amin.